Ruth, apa yang kamu rasain, Ruth? Terletak di belakang Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, sebuah bangunan besar dengan tinggi 3 lantai serta berada di atas lahan seluas 3 hektar. Menyisakan cerita dan kisah pilu yang diwarnai dengan nuansa mistis di tengah-tengah warga sekitar. Pasalnya bangunan yang aktif sejak tahun 2008 tersebut dulunya difungsikan sebagai tempat penampungan TKI atau yang biasa disebut tenaga kerja Indonesia yang baru saja pulang dari negara lain untuk bekerja. Ini gedung pelayanan pemulangan. Jadi sebetulnya mah TKI yang nyampe sini nggak boleh ada yang nginep, harus pulang langsung. Ada seorang wanita lahir di dalam WC ya itu. Kayak suara ketawa gitu, kayak suara benda jatuh. Dengar sih karena ada kasus juga gitu. Di sini ini ada suatu makhluk yaitu ular. Ular juga itu nggak ada kepalanya atau buntutnya. Tak hanya mampu menampung 800 TKI sebagai hunian sementara, namun bangunan yang akhirnya dikosongkan dan terbengkalai sejak awal Oktober 2014 yang lalu memiliki kisah kelam dari para TKI yang mengalami hal pahit hingga depresi hingga berusaha meregang nyawa sendiri. Bahkan jauh sebelum gedung ini terbengkalai, desas-desus akan keberadaan sosok makhluk astral berbentuk perempuan berbaju merah kerap menampakkan diri ke para penjaga gedung maupun TKI yang harus bermalam di gedung ini. Tak heran, gedung yang sudah amat rawan rubuh ini menjadi spot incaran bagi mereka para pecinta konten mistis dan horor yang tak jarang membuat mereka harus merasakan keangkeran hingga fenomena kesurupan yang kerap terjadi. Karena di sini kan dekat dengan keramat Syekh Muhammad Bugor kan. Itu keramat Syekh Muhammad Bugor di Cirebon. Lantas mampukah kami menguak sisi lain dari keangkeran dan nuansa mistis yang ada di balik kelamnya cerita para TKI? Penelusuran pun kami mulai. Rasa penasaran kami akan gedung ini makin dalam saat melihat bangunan gedung yang sungguh besar. Terlebih Rudi tak memerlukan waktu lama untuk merasakan kehadiran mereka yang tak kasat mata. Ada sesuatu, Mes. Kenapa, Ruth? Sosok perempuan serba merah. Si merah, namanya kalau disebut si merah. Pada saat ramainya aja itu setan si merah sering muncul, sering ngintip, bahasa ngintip. Kalau kita naik ke lantai atas tuh dia sering ngintip di kaca. Perempuan itu Maksudnya? rambutnya panjang, kemudian bajunya merah. Di mana dia, Ruth? Di situ, nih di Yang tengah. mana nih? Dan dia ini ketawa cekikikan. Ih, kenapa dia kayak gitu? Sebentar, Mes. Semakin mendekat ke dia, auranya tuh semakin pilu. Kayak yang memori-memori di kepala saya yang berhubungan dengan kesedihan, yang berhubungan dengan depresi. Ini tiba-tiba muncul. Dia memancarkan energi yang bikin orang-orang tuh jadi galau parah, depresi parah. Tapi kata kamu dia cekikika. Tak sempat berkomunikasi dengan kami, sosok perempuan berbaju merah pun menjauh dan meninggalkan kami hingga Rudi merasakan sesuatu yang aneh. Dia menjauh. Pelan-pelan. Dia berjalan mundur. Bukan berjalan ya, lebih tepatnya melayang. Melayang mundur. Kenapa dia takut sama kamu, Ruth? Dia ke arah sana, mundur.
Apa yang kamu rasain, Ruth? Ada sesuatu di sana. Sesuatu kejadian yang sangat tragis. Entah apa yang dirasakan Rudy, namun pastinya sesuatu menuntun kami ke suatu ruangan yang ada di tempat ini. Apa ini? Tempat apa ini? Ini toilet. Ini kamar mandi. Apa ini, Ruth? Kenapa kamu ngajak aku ke sini? Perempuan muda, dia menangis histeris di sini. Kenapa dia menangis histeris? Dia depresi berat tentang kehidupannya. Apa maksudnya? Dia bunuh diri pakai ini. Akhirnya memang dia gantung diri di shower itu, dililit, langsung nyender di toilet. Saya makin merasakan aura kepiluan, amarah, depresi yang mendalam di sini. Saya nggak sanggup bayangin. Perempuan itu menanggung derita. Dia kerja demi hidupnya yang lebih baik, demi orang tuanya. Tapi dia betul-betul seorang yang nggak beruntung. Walaupun dia kerja, tapi tetap dia terbebani. Bukannya banyak orang Indonesia yang pergi kerja di luar negeri dan menjadi TKI itu karena mereka percaya mereka akan punya pendapatan yang lebih besar, Ruth. Gak semua beruntung, Mes. Maksud kamu? Ada banyak tekanan yang dialami perempuan ini. Keluh kesah dia tentang tempat kerjanya, masalah keluarga. Bisa ceritain lebih detail, Ruth. Setiap orang kan punya masalah. Kenapa dia harus sampai mengambil nyawanya sendiri? Bukan mengambil nyawa. Dalam pikirannya, dia bukan ingin mengakhiri hidup, tapi ingin mengakhiri penderitaan. Menurut saya itu stres. TKI stres yang nggak sukses dan nggak berhasil. Saya penasaran dengan si merah tadi itu. Sepertinya saya akan mendapatkan banyak cerita lebih lagi di sini. Oh, dia nggak di sini berarti tadi? Tadi dia jalan menuju ke arah sebuah ruangan. Tadi samar-samar di ruangan itu saya lihat seperti tangga. Sepertinya dia naik ke lantai 2 dari gedung ini. Oke. Gimana, Ruth? Kita sudah bisa pindah? Penelusuran kami pun berlanjut demi menguak peristiwa-peristiwa kelam yang tak tercatat akan keberadaan gedung yang pernah menjadi persinggahan para TKI.